Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang akan menjalani latihan tahap akhir bersama Meliadol. Dan karena latihan ini adalah latihan sesungguhnya, maka Mas pun akan dilatih dengan cara melakukan pertarungan secara langsung melawan Meliadol. Namun di saat semuanya sedang sibuk melakukan persiapan untuk pertarungan akhir yang hanya tersisa 3 hari lagi, tanpa disadari oleh siapapun, diam-diam Innocent Zero ternyata sudah lebih dulu memerintahkan pasukan kejahatannya untuk melakukan invasi ke kota tepat sebelum gerhana matahari tiba. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Len dan Dot yang tampak kelelahan setelah menjalani latihan terakhir mereka bersama Ortenmat. Dari situasi ini terlihat Dot yang berhasil melubangi sebuah tembok tebal dengan menggunakan sihir ledakannya. Begitupun dengan Len, dengan menggunakan sihir gravitasinya yang sudah semakin kuat. Kini Lens pun juga berhasil menghancurkan gurun pasir milik Orter hingga membuat lubangnya lebih besar daripada Dot. Namun karena latihan yang mereka jalani selama sebulan ini terlalu berat bagi mereka, pada akhirnya keduanya malah tumbang tepat di saat latihan itu sudah selesai akibat sangat kelelahan. Melihat hal itu, Orter pun kemudian mengatakan kepada Len dan Dot kalau mereka sudah sedikit bertambah kuat. Dalam waktu sebulan melawan Orter, Dot sendiri tidak pernah menyangka kalau dia bisa berkembang sampai sejauh ini. Dot benci untuk mengakuinya, tapi pada kenyataannya, dengan melakukan latihan bersama Orter ternyata hasilnya cukup efektif juga. Sesaat kemudian Dot pun mulai bangkit kembali dan memegang bahu Orter sembari mengatakan, "Kau ternyata tidak terlalu buruk, bro." Namun alih-alih merasa senang mendengar ucapan Dot tersebut, sialnya di sini, Dot malah dapat serangan tambahan dari Orter karena dia tidak suka dipanggil bro, dan dia akan membunuh mereka berdua setelah ini selesai. Orter kemudian memberikan makanan kepada Len dan Dot sebagai hadiah perpisahan untuk memulihkan tenaga mereka. Tapi sebelum Orter benar-benar pergi dari sana, Lens pun ingin bertanya kepada Orter terlebih dahulu, sebenarnya apa yang mendorong Orter untuk membenci orang tanpa sihir. Lalu ketika Len mendengar Orter, ia menjawab karena itu sudah aturannya dan dia hanya mengikutinya. Di sini Len pun kembali bertanya kepada Orter dengan mengatakan, "Jadi bagimu, apa membangun masyarakat hanyalah proses rasional tanpa ada ruang untuk emosi pribadi di dalamnya?" Namun sayangnya, sebelum Orter sempat menjawab pertanyaan dari Len tersebut, di lain sisi Dot pun malah langsung menyela pembicaraan mereka dengan mengatakan, menurutnya Orter itu bukanlah orang yang buruk. Dot yakin mereka pasti bisa jadi lebih akrab sambil makan bersama. Jadi dia pun juga ingin mengajak Orter untuk makan bersama mereka, karena tidak ada waktunya lebih baik untuk itu dibandingkan sekarang ini. Mendengar hal itu, lagi-lagi Orter pun kembali teringat dengan teman lamanya yang sering mengajaknya untuk makan bersama juga. Tapi berhubung gengsinya masih terlalu tinggi untuk menerima tawaran itu, di sini Orter pun malah menolaknya dengan alasan kalau dia sudah makan. Dot yang mendengarnya cukup mengerti kalau Orter memang tidak mau ikut makan bersama mereka. Walau begitu, Dot tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada Orter karena sudah memberi mereka makanan. Bahkan meskipun di lain sisi Lens sendiri sebenarnya tidak setuju dengan cara pandang Orter. Saat itu Lens pun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Orter karena sudah sangat membantunya. Lalu tidak berselang lama setelah Orter sudah pergi dari sana sembari mengucapkan terserah kalian saja kepada Len dan Dot, scene pun langsung berganti ke tempat Finn yang saat ini juga sedang menjalani latihan terakhirnya. Di sini kita pun dapat melihat Finn yang menggunakan kekuatan sihir yang telah dikembangkannya untuk menyembuhkan seekor kelinci yang sekarat hingga bisa pulih kembali. Kaldo yang melihatnya tidak menyangka kalau Finn akan sampai sejauh ini hanya dalam sebulan. Menurutnya Finn ini punya bakat yang jarang ditemui pada penyihir manapun. Terlebih lagi karena kemampuan sihir khusus Finn adalah menukar benda atau hal lainnya. Maka sihirnya kali ini benar-benar sangat cocok untuk digunakan dalam sihir penyembuh. Ketepatan adalah kuncinya. Dan semakin presisi Finn melakukannya, maka semakin siap jaringan sel itu untuk ditukar. Mendengar hal itu, Finn pun cukup paham bahwa Kaldo seperti sedang memujinya. Tapi karena dia tidak bisa mencerna apapun kecuali semua sirup yang tumpah dari kopi Kaldo, di sini Finn hanya bisa diam saja tanpa memberikan tanggapannya sama sekali. Kaldo kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Finn Ames adik keren, ternyata kekuatannya juga spesial seperti kakaknya. Jika situasinya terus berjalan seperti ini, maka dia pasti bisa jadi aset yang besar bagi kita." Namun tepat di saat Finn kembali melanjutkan latihannya di sana, tiba-tiba saja Finn malah dikejutkan dengan kedatangan Ren, yang saat itu sedang mencari Kaldo karena kepala biro memanggilnya. Ren yang tidak tahu kenapa Finn bisa ada bersama Kaldo, sontak Ren pun langsung bertanya kepada Finn sedang apa dia di sini. Tapi bukannya menjelaskan bahwa dia sedang berlatih sihir dengan Kaldo,
Saat itu Finn hanya menjawab kalau dia cuma ingin jadi berguna untuk yang lainnya. Hingga di saat Ren mengetahui kalau Finn adiknya itu ingin membantu orang lain. Sayangnya Ren ini malah menganggap bahwa ucapan adiknya itu hanyalah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Jadi alih-alih mendukung Finn, Ren pun malah menyuruh Finn untuk pergi dari sana karena ini bukan tempat baginya. Sementara di waktu yang sama di tempat Mas saat ini, di sini kita pun dapat melihat Mas yang baru saja menyelesaikan latihannya dengan baik dan berhasil membuat lubang yang sangat besar hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Situasi ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya oleh Meliadol, karena hanya baru sebulan ternyata Mas sudah melebihi harapannya. Namun tanpa disadari oleh Meliadol, meskipun saat itu Mas sudah bisa menunjukkan hasil terbaiknya dalam waktu yang singkat. Pada kenyataannya, latihan yang berat tentunya juga banyak menguras tenaga Mas, hingga membuatnya langsung tumbang dan pingsan tanpa bisa disadarkan Meliadol, meski dia sudah memukulnya beberapa kali. Meliadol yang melihat luka Mas terlalu parah akibat kelelahan lebih dari dugaannya. Sontak dia pun jadi tampak sangat khawatir dengan keadaan Mas saat ini. Karena meskipun dia sendiri bisa menyembuhkan Mas dengan sihir supernya, tetap saja itu akan membutuhkan waktu selama 2 hari bagi Mas untuk sembuh. Dan sekarang, tentunya ini adalah waktu yang terburuk jika musuh menyerang. Yang mana tepat seperti yang dikhawatirkan oleh Meliadol barusan. Di saat yang sama di tengah kota saat ini, kita pun dapat melihat ada para warganya berlari ketakutan dan meminta tolong karena pasukan kejahatan Innocent Zero sudah mulai menyerang kota. Namun berhubung rencana serangan dadakan ini tidak diketahui oleh Berusir atau siapapun. Di saat wakil direktur Berusir mendengar berita penyerangan ini dari Nere, sontak dia pun jadi sangat terkejut dan tampak cukup panik. Karena dari yang mereka tahu, harusnya masih ada 2 hari lagi sebelum gerhana matahari. Tapi kenapa pasukan Innocent Zero bisa menyerang secepat ini? Dan untuk mengatasi itu, sang wakil direktur pun langsung memberi perintah kepada Nere untuk segera menghubungi para visioner. Sementara di saat semuanya sedang panik untuk menghadapi serangan kejutan dari pasukan kejahatan Innocent Zero, di sini kita pun juga dapat melihat Innocent Zero yang sedang bersiap untuk menggunakan kekuatan dari tongkat permulaan yang telah dia curi, sembari berkata, "Dunia ini ada untukku, jadi mereka akan melayaniku agar aku tetap hidup." Lalu kembali lagi ke situasi yang kacau di tengah kota akibat penyerangan para majin, Giant dan para penjahat lainnya. Tidak berselang lama setelah pasukan polisi sihir mengetahui adanya penyerangan musuh, dengan sigap mereka pun juga langsung bergerak untuk menyelamatkan para warga dari serangan musuh dengan bersama-sama memancarkan sinyal kompas. Namun karena musuh mereka kali ini adalah salah satu makhluk terkuat yaitu bangsa Giant yang memiliki 3 kepala di tubuhnya. Sayangnya di sini, ternyata pasukan polisi sihir itu malah harus jadi tape setelah dihantam dengan kuat oleh Giant tersebut. Giant itu kemudian berkata, "Kami adalah ketua ras Giant Basam. Sudah lama kami menderita di bawah tangan manusia, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kami yang akan menguasai kalian semua. Dan setelah perang ini berakhir, maka kami sendiri yang akan membunuh Innocent Zero. Majulah saudaraku, tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya layak untuk menguasai dunia ini." Sementara di saat Giant itu sudah bersiap untuk melakukan penyerangan mereka kembali, di lain sisi kita pun dapat melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik bangunan gedung yang ada di sana. Dia adalah Silva si alis tindik yang pernah bertarung melawan Mas, tapi malah dihajar habis-habisan. Awalnya Silva pergi ke kota berniat untuk bisa mencari anak payah dan meminta uang makan siang dari mereka. Namun karena kekacauan ini tiba-tiba saja terjadi. Pada akhirnya Silva hanya bisa sembunyi layaknya seekor semut yang takut diinjak oleh raksasa di balik bangunan ini. Silva yang melihat si kakek Giant itu sudah mengalahkan satu pasukan sihir hanya dengan 1 pukulan saja. Sesaat dia pun sempat berpikir untuk melarikan diri dari sana, karena itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk tetap hidup. Tapi ketika Silva melihat ada seorang bocil yang ditinggal ibunya dan menangis minta tolong tepat di dekat Giant itu mengamuk, sontak Silva pun jadi tampak sangat panik dan juga kebingungan. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh bocil itu? Apa dia harus tinggalin bocil itu begitu saja atau dia harus apa? Toh sejak awal, Silva ini sudah jadi orang jahat. Namun sesaat sebelum Silva sempat melarikan diri dari sana. Sialnya di sini, ternyata Silva malah langsung dikejutkan dengan bocil itu yang tiba-tiba saja sudah menarik jubah Silva untuk meminta tolong padanya. Menyadari hal itu, Silva pun langsung saja menyuruh bocil itu untuk melepaskan pegangannya. Tapi karena keberadaan mereka di sana telah diketahui oleh si Giant, pada akhirnya Silva pun hanya bisa pasrah menerima serangan dari Giant itu sebagai sebuah karma dari semua hal yang pernah dia lakukan selama ini. Untungnya dalam sepersekian detik sebelum pukulan Giant itu hampir mengenai mereka, di waktu yang tepat tiba-tiba saja Giant itu malah menghentikan serangannya kepada mereka karena sang visioner Yogren sudah muncul di sana sembari berkata, "Saat seseorang dalam masalah dan mereka minta tolong, maka selalu ada orang yang akan datang untuk membantu.
dan orang itu adalah aku. Para manusia memanggilku Ryogran. Tapi di seluruh dunia, aku lebih dikenal sebagai makhluk ciptaan terbaik di seluruh umat manusia. Yang mana ketika para warga melihat kemunculan Psion suci Ryogran di sana, mereka yang tadinya tampak sangat panik akan penyerangan dari pasukan kejahatan, seketika mereka pun langsung jadi tenang dan menyambut kedatangan Ryo dengan mengatakan kalau sang Psion suci Ryogran adalah penyihir terhebat di dunia, dan jika dia di sini maka kita selamat. Sementara para Giant yang kesal mendengar sorakan dari warga yang entah datang dari mana, saat itu mereka pun langsung berkumpul untuk mengeroyok Ryo sembari berkata, "Tidak penting mau Psion suci atau bukan, kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan jumlah sebanyak ini dan sambil melindungi para bangsamu?" Lalu sembari mengeluarkan banyak kacamata hitam dari dalam jubahnya, dengan sombongnya Ryo pun menjawab, "Seorang bintang pasti akan selalu dikerumuni. Kalian sebaiknya pakai kacamata itu, karena aku bersinar begitu terang hingga bisa membutakan." Mendengar hal itu, sontak pada Giant itu pun jadi tampak sang kesal dan langsung bergerak untuk menyerang Ryo secara bersamaan. Namun dengan kecepatan yang dimiliki oleh Ryo, dengan mudah Ryo pun masih dapat menghindari setiap serangan dari para Giant itu. Yang kemudian, Ryo pun juga langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk memberikan serangan tak terlihat kepada para Giant itu, hingga mereka pun malah jadi terpotong-potong layaknya sate kambing dengan rasa daging para Giant. Di sini kita pun dapat melihat Ryo yang dengan gagahnya berdiri di antara potongan daging yang berjatuhan di sana setelah dia berhasil mengalahkan para Giant itu dalam waktu yang singkat. Sementara di saat Ryo mengatakan mereka tidak akan mendapatkan kematian yang lebih baik selain di tangan dirinya, di lain sisi Innocent Zero pun hanya tampak tersenyum menyeringai saat mengetahui kekalahan dari bangsa Giant itu. Sedangkan di waktu yang sama di tempat Mas saat ini, tepat di saat situasinya sudah mulai semakin gawat, di sini Melador pun masih tampak berusaha untuk menyembuhkan Mas dari banyak luka yang dia dapatkan dengan sebuah kunci skrup kehidupan. Melador harus memutar kunci ini selama 24 jam tanpa henti hingga Mas pulih sepenuhnya. Mas harus segera sadar pada saat gerhana matahari, karena jika tidak, Melador takut semua orang pasti akan mengira kalau dialah yang telah membunuh Mas. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.